Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kelas A, akan mencoba untuk mempresentasikan hasil dari pengerjaan tugas kami mengenai analisis KD SMP terkait dengan keluasan dan kedalaman materi serta model pembelajaran. Kelompok 6A terdiri dari beberapa orang anggota, yakni Febri Prenita Wulandari, Anggraini Mahfirah Marti Sanjoyo, kemudian saya sendiri Nicola Eka Buana, serta Vini Cynthia. KD pertama yang kami bahas adalah KD 3.10 dan 4.10. KD 3.10 yaitu menganalisis sistem ekskresi pada manusia dan memahami gangguan pada sistem ekskresi serta upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi. Dengan KD 4.10 membuat karya tentang sistem ekskresi pada manusia dan penerapannya dalam menjaga kesehatan diri. Keluasan dan kedalaman materi yang telah kami tentukan, yang pertama, struktur dan fungsi sistem ekskresi pada manusia. Dengan kedalaman materi, struktur dan fungsi ginjal, struktur dan fungsi kulit, struktur dan fungsi paru-paru, serta struktur dan fungsi hati. Keluasan materi yang kedua, gangguan pada sistem ekskresi manusia dan upaya pencegahannya. Dengan kedalaman materi, nefritis, batu ginjal, albuminuria, hematuria, diabetes insipidus, kanker ginjal, jerawat, dan biang keringat. Dalam mencapai KD 3.10 dan 4.10, kami memilih model ekspositori dan PJBL dengan metode ceramah yang dikombinasikan dengan diskusi, dibantu dengan media berupa PPT, video, serta torso. Metode dan media ini kami pilih karena yang pertama, efisiensi waktu untuk materi yang menurut kami memiliki pembahasan yang cukup banyak. Jadi untuk menghemat waktu dengan banyaknya sub-sub materi ini, maka kami rasa metode dan model yang tepat ialah ekspositori dan ceramah. Namun kami menginginkan kelas yang tetap aktif dan kritis, sehingga kami mengombinasikannya dengan diskusi. Selain itu, untuk menjangkau peserta didik dengan gaya belajar baik itu audio, visual maupun kinestetik, kami akan menggunakan media PPT, video, dan torso. Nah, untuk mencapai KD khususnya KD 4.10 yaitu membuat karya tentang sistem ekskresi dan penerapannya dalam menjaga kesehatan diri, kami memilih model project based learning. Melalui model PJBL ini, peserta didik nantinya akan kami arahkan untuk membuat proyek dapat berupa video kampanye atau science fair tentang kesehatan organ ekskresi. Menurut kami dalam pembuatan proyek video campaign maupun science fair ini, selama proses pembuatannya, peserta didik dapat menambah pemahaman tentang terhadap materi yang kami sampaikan tentang ekskresi beserta organ pembangun sistem ekskresi. Selain itu, melalui proyek ini juga diharapkan kesadaran peserta didik akan pentingnya menjaga kesehatan organ ekskresi itu juga dapat meningkat. KD kedua yang kami bahas ialah KD 3.11 dan 4.11. KD 3.11 yaitu menganalisis konsep getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sistem pendengaran manusia dan sistem sonar pada hewan. KD 4.11 menyajikan hasil percobaan tentang getaran, gelombang, dan bunyi.
dengan keluasan dan kedalaman materi. Yang pertama, konsep getaran gelombang dan bunyi pada kehidupan sehari-hari. Dengan kedalaman materi, getaran, gelombang transversal dan longitudinal, hubungan antara panjang gelombang, frekuensi, cepat rambat, dan periode gelombang, pemantulan gelombang, bunyi, frekuensi bunyi, serta karakteristik bunyi. Keluasan materi yang kedua, sistem pendengaran pada manusia. Dengan kedalaman materi, mekanisme pendengaran manusia, struktur dan fungsi bagian telinga, serta skema proses mendengar. Keluasan materi ketiga, yaitu sistem sonar pada hewan. Sebelumnya mohon maaf, ada kesalahan dalam PPT, jadi kedalaman materi untuk keluasan materi yang ketiga adalah pendengaran pada hewan. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh Febri Pradita Wulandari. Baiklah, saya Febri Pradita Wulandari akan melanjutkan penjelasan dari Nikolai Kabuana mengenai kedalaman dan keluasan materi pada KD 3.11 dan 4.11. Dari kedalaman dan keluasan tentang menganalisis konsep getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sistem pendengaran manusia dan sistem sonar pada hewan, dan juga menyajikan hasil percobaan tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Maka diharapkan siswa nantinya dapat memperoleh dan menambah pengetahuannya. Untuk yang pertama, dapat menjelaskan pengertian getaran, kemudian bisa menjelaskan pembahasan mengenai gelombang, baik itu karakteristiknya, menghitung panjang gelombang, membedakan gelombang, serta memahami juga hubungan gelombang, frekuensi, cepat rambatnya. Selain itu juga diharapkan peserta didik itu dengan adanya KD ini dapat paham terhadap penjelasan karakteristik bunyi, menghitung cepat rambatnya jarak, sumber bunyi ke pendengar, dan karena pada KD ini juga berkaitan dengan sistem pendengaran, peserta didik juga paham terhadap struktur dan fungsi pada bagian telinga, serta mekanisme mendengar pada manusia. Juga bisa menjelaskan sistem sonar pada hewan, misalnya contohnya pada kelelawar. Model yang digunakan menurut kelompok kami pada KD 3.11 dan 4.11 adalah Problem Based Learning atau yang sering disebut PBM, pembelajaran berbasis masalah. Berdasarkan pada dua definisi yang kami ambil dari DAX pada tahun 1995, yaitu PBL itu metode pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah dan juga memperoleh pengetahuan. Kemudian diambil juga dari definisi Winkel-Darntorp pada tahun 1995 bahwa PBM itu merupakan pengembangan kurikulum dan sistem pengajaran yang mengembangkan secara simultan strategi pemecahan masalah dan dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan. Jadi dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa metode PBL atau PBM ini model yang dapat menempatkan para peserta didik dalam peran aktif sebagai pemecah masalah permasalahan sehari-hari yang tidak terstruktur dengan baik, dan juga mengandung arti bahwa PBL atau PBM ini merupakan suasana pembelajaran yang diarahkan oleh suatu permasalahan sehari-hari. Kami memilih model ini untuk KD 3.11 dan 4.11. Peserta didik itu dituntut aktif untuk memecahkan masalah. Bisa dipraktikkan seperti melakukan percobaan. Jadi contoh peristiwanya itu misalnya bisa dibuktikan seperti melakukan percobaan agar paham tentang getaran, gelombang, dan bunyi misalnya dari apa yang kita lihat sehari-hari.
di lingkungan kita, tetapi tidak disadari bahwa peristiwa-peristiwa tersebut dapat dengan mudah sebenarnya untuk membantu lebih paham dengan materi pembelajaran. Nah, ketidaksadaran ini yang terkadang menjadi permasalahan sehingga tidak dapat terstruktur dengan baik. Peristiwanya itu seperti untuk percobaan getaran misalnya, bisa kita kaitkan dengan contohnya yang ada di lingkungan kita seperti alat gitar misalnya, yang dipetik kemudian kan menghasilkan getaran. Nah, kita bisa mencontohkan seperti itu. Kemudian untuk gelombang misalnya kita bisa mempraktikannya dengan melihat gelombang pada air. Ya, memperhatikan gelombang pada air yang beriak misalnya. Contoh sederhananya seperti itu supaya peserta didik itu paham bagaimana sih gelombang misalnya pada air yang beriak tadi bisa kita letakkan di tempat, kemudian kita goyang-goyangkan, kemudian kita sampaikan bahwa contoh sederhana gelombang itu bisa dengan air yang beriak seperti ini. Kemudian jika pada bunyi, kita dapat sebenarnya dengan mudah mencontohkan kepada peserta didik di kehidupan sehari-hari. Bunyi ini bisa kita contohkan dengan pukulan terhadap benda-benda. Di sini juga kita bisa melatih peserta didik untuk melatih mereka paham bahwa bunyi itu misalnya memukul benda seperti gelas atau meja yang ada di lingkungan sekitar, bahwa itu bisa dicontohkan pada pembahasan mengenai materi bunyi. Dengan mengambil contoh percobaan seperti itu, peserta didik itu bisa lebih mudah memahami dan dapat membantu memecahkan masalah mereka apabila mereka menemukan kesulitan dalam memahami materi karena dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Dan percobaan seperti ini juga peserta didik bisa belajar dan mengasah keterampilannya dalam memecahkan masalah. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Anggraini Makfirah Marti Sanjoyo. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Anggraini Makfirah Marti Sanjoyo, NPM 1813024023. Bismillah, saya akan melanjutkan presentasi dari Febri Pradita Wulandari, yaitu mengenai problem based learning sebagai model pembelajaran yang dipilih untuk melaksanakan KD 3.11 dan 4.11. Mengapa KD ini cocok untuk digunakan dalam model pembelajaran problem based learning, atau mengapa problem based learning cocok digunakan untuk keberlangsungan KD tersebut? Karena PBL sendiri ini mendorong siswa untuk mengenal cara belajar dan bekerja sama dalam kelompok untuk mencari penyelesaian masalah-masalah di dunia nyata. Masalah-masalah di dunia nyata ini berkaitan dengan permasalahan sehari-hari. Sehingga adanya simulasi masalah digunakan untuk mengaktifkan keingintahuan siswa sebelum mempelajari suatu subjek. Jadi siswa dihantarkan kepada pengalaman-pengalaman yang sudah ada sebelumnya pada diri mereka, kemudian diarahkan oleh guru, yaitu dengan apersepsi. Kemudian adanya simulasi masalah untuk memicu pengetahuan siswa yang telah ada sebelumnya agar dapat digunakan pada saat pembelajaran suatu konsep materi pembelajaran. PBL sendiri mampu menyiapkan siswa berpikir kritis dan analitis, kemudian dapat menyiapkan siswa agar mampu menggunakan secara tepat sumber-sumber pembelajaran, bekerja sama dalam kelompok sehingga dapat meningkatkan kemampuan bekerja sama. Dan yang terakhir, membentuk pembelajaran dengan pengalaman baru dari pengalaman yang sudah ada, dikaitkan, sehingga akan menjadi pembelajaran yang bermakna. Kemudian ada
kedalaman dan keluasan materi KD 3.12 dan 4.12. KD 3.12 dan 4.12 sendiri yaitu menganalisis sifat-sifat cahaya, pembentukan bayangan pada bidang datar dan lengkung, serta penerapannya untuk menjelaskan proses penglihatan manusia, mata serangga, dan prinsip kerja alat optik. Kemudian, pada kompetensi dasar 4.12, menyajikan hasil percobaan tentang pembentukan bayangan pada cermin dan lensa. Setelah dianalisis, terdapat keluasan materi dan kedalaman materi dari kedua kompetensi dasar ini. Keluasan materi yang pertama adalah menganalisis sifat-sifat cahaya, pembentukan bayangan pada bidang datar dan lengkung, serta penerapannya. Sehingga, kedalaman materi yang akan dibahas yaitu pertama mengenai sifat-sifat cahaya, termasuk cahaya merambat lurus, cahaya dapat dibiaskan, cahaya dapat dipantulkan, dan cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Kemudian, masih berkaitan pada keluasan materi pertama, pada kedalaman materi kedua yaitu pembentukan bayangan pada cermin. Ada pembentukan bayangan pada cermin datar dan juga ada pembentukan bayangan pada cermin lengkung. Kedalaman materi yang ketiga yaitu lensa, membahas mengenai yang pertama pembentukan bayangan pada lensa, meliputi A. Sinar-sinar istimewa pada pembiasan cahaya oleh lensa cembung, dan B. Pembiasan pada lensa cekung. Yang kedua, pembentukan bayangan pada cermin datar. Yang ketiga, pembentukan bayangan pada cermin lengkung. Sedangkan keluasan materi yang kedua yang masih berkaitan dengan KD 3.12 yaitu adalah sistem penglihatan pada manusia dan mata serangga. Pada keluasan materi ini, kedalaman materi yang akan dibahas adalah A. Pentingnya cahaya bagi sistem penglihatan manusia, B. Pembentukan bayangan pada mata manusia, C. Bagian-bagian mata manusia, D. Gangguan pada indera penglihatan, E. Pembentukan bayangan pada mata serangga. Nah, pada keluasan materi yang ketiga, prinsip kerja alat optik, mencakup juga KD 4.12, yaitu membahas mengenai kamera, kaca pembesar atau loupe, mikroskop, dan juga teleskop. Pada kompetensi dasar 4.12 ini, menyajikan hasil percobaan tentang pembentukan bayangan pada cermin dan lensa. Kedalaman materi dari kompetensi dasar ini dapat dilaksanakannya percobaan atau praktikum yang akan melalui proses pengamatan pada suatu benda yang diletakkan di atas cermin datar dan diamati bagaimana bayangannya. Wallahu a'lam. Saya Vini Cynthia, NPM 1813024441 akan melanjutkan penjelasan berikutnya. Mengenai diharapkan siswa dapat menjelaskan yang pertama, sifat-sifat cahaya, meliputi cahaya merambat lurus, cahaya dapat dibiaskan, cahaya dapat dipantulkan, dan cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Kemudian yang kedua, menjelaskan pembentukan bayangan pada cermin datar dan pembentukan bayangan pada cermin lengkung. Yang ketiga, menjelaskan mengenai lensa, meliputi pembentukan bayangan pada lensa, sinar-sinar istimewa pada pembiasan cahaya lensa cembung, dan pembiasan pada lensa cekung. Kemudian, yang keempat, menjelaskan pentingnya cahaya bagi sistem penglihatan manusia, meliputi pembentukan bayangan pada mata manusia, bagian-bagian mata manusia, dan gangguan pada indera penglihatan. Yang kelima, pembentukan bayangan pada mata serangga. Yang keenam, menjelaskan prinsip kerja alat optik terdiri atas kamera, loupe, teleskop, dan mikroskop.
Selanjutnya yang ketujuh, menyajikan hasil percobaan. Terdiri atas menyiapkan alat dan bahan, melakukan langkah-langkah percobaan, dan menyajikan dalam bentuk menjawab pertanyaan di buku. Berdasarkan jurnal penelitian dalam Ridwan tahun 2011 halaman 11 bahwa salah satu tujuan pembelajaran IPA adalah agar siswa menguasai berbagai konsep dan prinsip IPA untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap percaya diri, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pengajaran fisika juga dimaksud untuk pembentukan sikap yang positif terhadap fisika, yaitu merasa tertarik untuk mempelajari fisika lebih lanjut karena merasa keindahan dalam keteraturan perilaku, alam, serta kemampuan fisika, dan menjelaskan berbagai peristiwa alam dan penerapan fisika dalam teknologi. Kami memilih untuk menggunakan model pembelajaran berbasis pengalaman atau experiential learning. Fatur Rahman tahun 2015 halaman 130 menyatakan, experiential learning itu sendiri berisi 3 aspek, yaitu pengetahuan, meliputi konsep, fakta, dan informasi. Kemudian aktivitas, meliputi penerapan dalam kegiatan, dan refleksi, analisis dampak kegiatan terhadap perkembangan individu. Ketiganya merupakan kontribusi penting dalam tercapainya tujuan pembelajaran. Sehingga pengalaman-pengalaman yang didapatkan oleh siswa diharapkan dapat menjadi pengantar untuk memasuki suatu konsep pembelajaran tertentu atau membuat siswa untuk lebih antusias dan mulai mempersiapkan diri untuk lebih fokus ketika akan mempelajari suatu materi pembelajaran. Kemudian, pengembangan dari model pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran berbasis pengalaman ini dikembangkan dari suatu model pembelajaran berbasis masalah yang merupakan bagian dari pembelajaran kontekstual pengalaman siswa yang dijadikan dasar pengamatan berupa fenomena yang sering dialami siswa dalam kehidupan sehari-hari. Pengalaman tersebut dijadikan bahan kajian dalam proses pembelajaran, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan bersifat kontekstual dan dekat dengan apa yang sering dialami siswa. Ridwan tahun 2011 halaman 12. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Saya Vini Cynthia dan rekan-rekan saya mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.